Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, saya Ari Irawan dari Regu Singa, berasal dari SDIT Khairul Ummah Melati, Sleman, Yogyakarta. Ya, di video kali ini saya mencoba membahas tentang mengenal dunia penegak. Apa itu dunia penegak atau pramuka tingkat penegak? Nah, pramuka penegak itu adalah kelanjutan dari pramuka penggalang. Jadi tingkatannya pramuka itu ada siaga, penggalang, penegak, dan yang di atasnya saya kurang paham karena saya masih baru ya di dunia pramuka. Jadi kalau siaga itu dari 7 sampai 10 tahun atau kelas 1 sampai kelas 4 SD. Terus penggalang itu mulai dari umur 11 sampai berapa ya? 15 tahun. Ya, sekitar umur segitu. Kemudian sebelum penegak itu ada lagi ya. Saya lupa. Penegak itu setelah penggalang atau sebelum penggalang? Setelah penggalang atau ada sebelum apa? Di atasnya penggalang terus baru penegak. Pokoknya dia ada di rentang usia, ya kita anggap aja dia itu lanjutan dari tingkat penggalang. Ya berarti ya dia ada di kisaran umur 16 sampai 20 tahun. Atau kira-kira itu ada di rentang usia ya kelas 1 sampai kelas 3 SMA. Nah, di sini saya mau bahas tentang untuk kegiatan penegak itu lebih ke kegiatan di alam ya. Jadi kita sebagai pembina harus memiliki skill yang mumpuni selama giat di alam. Dan juga kita harus menyampaikan suatu hal-hal yang baru di dunia pramuka. Jadi apa yang telah disampaikan sebelumnya kalau bisa, kalau kita punya pengetahuan lebih, kita upgrade lagi sedikit. Jadi anak-anak itu biasanya bosan kalau materinya itu mengulang tali temali lagi atau baris berbaris lagi. Nah, di sini kita menggunakan metode yang baru lagi. Nah, umumnya kalau sudah tingkat SMA itu udah bisa mereka giat di alam bebas. Nah, selama giat di alam bebas itu kan banyak peralatan yang digunakan. Misal seperti tali alam itu, tali adventure itu ada yang dia sifatnya statis, ada yang dinamis. Biasa kalau yang statis itu dia talinya dalamnya itu kaku. Jadi saat dilipat gini dia ada kayak kenyal-kenyal gitu. Nah, kalau yang dinamis itu lebih bisa dibentuk dan kalau kena air itu dia masih aman. Kalau yang statis tadi biasa kalau kena air dalamnya itu bisa rusak atau luarnya itu kulitnya itu cepat ngelupas kalau udah kena air. Terus ada yang namanya karabiner. Jadi yang kayak cantelan itu ada putar-putarannya. Kebetulan di sini saya nggak punya barangnya. Nanti ada lagi yang namanya figure of 8. Dia bentuknya seperti angka 8. Nah, untuk pengamannya bisa menggunakan harness yang di badan itu, atau kalau tidak punya harness, atau kalau harness itu dari segi harga lumayan. Nah, kita bisa gunakan tali webbing. Dia talinya panjang, lebarnya sekitar segini. Nah, itu bisa digunakan sebagai pengganti harness. Ada caranya. Kebetulan saya nggak punya alatnya juga di sini karena ini masih minimalis sekali. Nah, untuk membawanya itu kita bisa menggunakan tas carrier. Tas carrier itu apa? Tas yang untuk naik gunung istilahnya. Nah, untuk pengaman tambahannya biasanya ini tas carrier, di dalamnya dikasih matras, diputarin matras biar jaga dari benturan
agar alatnya lebih awet. Nah, matrasnya sendiri itu bisa digunakan saat kita istirahat, bisa dikeluarkan bisa digunakan nanti keluarkan, bisa digunakan sebagai alas duduk atau buat tidur juga bisa. Nah, kemudian ada kalau sama giat di alam, mungkin kan kita bisa tidur, kemungkinan kita bisa tidur di alam kalau misalnya lelah atau apa. Nah, ada yang namanya alatnya sleeping bag atau kantung tidur. Nah, untuk perawatannya gimana? Nah, ini perawatan alat ini harus hati-hati karena alat untuk naik gunung ini sensitif. Alat untuk giat di alam ini sensitif. Kalau kita salah merawat, maka umurnya akan semakin pendek. Nah, saya ambil contoh kayak untuk yang metal karabiner atau figure of 8 itu tidak boleh kita naruhnya dilempar atau dia terbentur satu sama lain sampai bunyi ting. Nah, itu mungkin dilihat sekilas nggak ada lecet atau apa, tapi kalau dilihat dari mikroskop dia biasanya ada sedikit retakan. Nah, itu malah jadi bahaya nantinya. Nah, untuk webbing segala macam itu kalau bisa setelah pakai kita misal ada kotor, harus segera webbing itu dicuci, dibersihkan. Terus penyimpanannya juga harus tempat kering, karena kalau harus benar-benar kering dulu baru bisa disimpan. Karena kalau lembab itu bisa jadi nanti bisa jadi sarang sempet. Ya, begitu saja untuk video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.